Oke, jadi gini teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan melalui Telegram. Bang, kalau lagi main di Binomo, tolong sekalian kasih penjelasannya dong kenapa open posisi gitu katanya. Oke, jadi mungkin di sini bakalan saya kasih tahu sedikit ya. Sama ada beberapa hal juga yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Di antaranya, kalau misalnya emang teman-teman mau main di binary option di platform manapun, ada beberapa hal yang harus teman-teman kuasai atau dipelajari gitu ya. Yang pertama, harus belajar kuasai mental. Yang kedua, mindset. Yang ketiga, psikologis. Yang keempat, teknik. Oke, kita bahas mental sedikit ya. Kalau misalnya kita nggak punya mental atau kita nggak ngelatih mental, kadang-kadang gini, buat pemula yang baru main di Binomo atau di binary option, buat open posisi senilai 14.000 aja itu rasanya udah kayak 1,4 juta. Nah itu tuh harus kita latih dulu tuh mentalnya. Nah mental sama ketiganya nih, mindset, psikologis sama teknik, itu semuanya berkesinambungan, nyambung. Jadi kita latih dulu mentalnya, terus yang kedua kita latih juga psikologisnya. Psikologis itu jangan marah atau jangan emosi ketika, jangan maruk, jangan rakus gitu ya ketika profit. Terus mindsetnya itu usahain main di binary option 3 kali open posisi tapi di market yang bagus. Kalau misalnya lebih dari itu, saya yakin teman-teman pasti bakal dibantai sama broker. Kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir, teknik. Jadi kalau bisa kuasai dulu satu teknik, jangan loncat-loncat gitu ya. Misalnya dari SNR, ya udah kuasain dulu aja SNR-nya gitu. Jangan ngeloncat dari SNR terus ke teknik yang lainnya gitu ya. Semakin teman-teman nonton banyak video-video tentang teknik, itu semakin pusing. Jadi lebih baik kuasai dulu satu teknik dan nunggu momen sama market yang bagus. Kayak gitu. Nah itu semuanya berkesinambungan tuh teman-teman. Semuanya nyambung, dari keempat itu semuanya nyambung. Binary option itu 70%-nya mental, 30%-nya teknik. Sisanya yang tanpa persentase ya mindset sama psikologis. Itu ya kita sendiri yang handle gitu ya. Pada dasarnya itu teman-teman, 70%-nya mental, 30%-nya teknik. Pokoknya semuanya nyambung kalau teman-teman pahami ya, dan semoga bisa dimengerti. Oke, sekarang kita kupas kenapa saya melakukan open posisi. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat, kita tarik lagi di awal ya. Saya open posisi, teman-teman bisa melihat semua candle itu berada di atas garis indikator Bollinger Band paling tengah, yang ada di tengah. Jadi semuanya ada di atas tuh. Terus si garis indikatornya juga itu lurus sejajar. Ya walaupun ada bengok-bengok dikit ya. Sebenarnya ini market yang bagus banget buat kita open posisi buy. Open posisi pertama saya melakukan open posisi buy, dan itu profit. Jadi open posisinya itu kalau bisa dia turun dulu ke bawah, baru teman-teman open posisi. Jadi kalau bisa usahain si candlenya itu ngedeket ke garis tengahnya dulu, baru kita open posisi buy. Kayak gitu. Cukup 3 kali open posisi aja. Nah biasanya saya juga kadang-kadang suka aneh gitu ya. Suka anehnya, biasanya market-market yang kayak gini itu adanya di hari Minggu. Saya trading di hari Minggu teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, market kayak gini tuh adanya biasanya itu di hari Minggu, di market-market OTC.
Dan open posisi yang kedua, saya juga melakukan open posisi buy, tapi agak naik ya, tapi masih profit, alhamdulillah masih profit. Open posisi ketiga juga sama. Kalau teman-teman lihat video-video saya yang sebelumnya, saya pasti bakal melakukan open posisi itu cuman sebanyak 3 kali dan diusahakan semuanya profit. Kalau misalnya ada yang loss, ya berarti saya bakal melakukan open posisinya itu sebanyak 5 kali. Jadi buat nambal si yang lossnya itu, saya nggak pernah pakai teknik kompensasi ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita pakai teknik kompensasi, itu tingkat kerugiannya lebih tinggi. Jadi mendingan naikin si open posisinya aja. Misalnya dari awalnya niatnya cuma pengen 3 kali, jadi 5 kali gitu. Dibanding pakai teknik kompensasi, itu tingkat kerugiannya itu gede banget. Kayak gitu. Tapi walaupun banyak yang kayak gitu di video saya, tapi ada beberapa juga saya pernah melakukan lebih dari itu. Tergantung aja, itu kondisional teman-teman. Makanya balik lagi yang tadi saya bilang, 70%-nya mental, 30%-nya teknik. Saya kasih penjelasan sedikit kenapa saya open posisi, karena marketnya tuh lagi bagus banget. Semua candle berada di atas garis indikator Bollinger Band paling tengah. Untuk open posisinya, itu tunggu candlenya itu mendekati garis tengah dulu, baru kita open posisi buy. Pokoknya kalau teman-teman lihat market kayak gini, open posisinya buy aja. Tapi ingat, praktekkan dulu di akun demo, jangan langsung di akun real kayak gitu. Pokoknya segitu aja ya teman-teman penjelasannya. Nggak mau panjang lebar, takutnya malah kelamaan ya. Kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau lanjut, chat saya aja di Telegram. Gimana-gimananya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan kali ini dari saya. Dan semoga juga penjelasannya bermanfaat, videonya juga bermanfaat, dan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.